Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa melingkupi hati dan pikiran kita semua. Di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Jumat 23 Januari 2026 dari kitab Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami sungguh berlimpah sukacita di pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena kami percaya bahwa kasih dan setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Paulus diakui oleh para rasul firman Tuhan. 14 tahun kemudian, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan Allah. Kepada mereka kupaparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendati pun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun, sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita di pagi hari ini, setia bersaksi tentang Kristus. Setia bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Yesus Kristus adalah hal yang semestinya senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Di setiap waktu, di setiap tempat, dan dalam segala keberadaan hidup kita adalah untuk bersaksi tentangnya. Jangan biarkan apapun membuat kita menjadi bungkam, membuat kita tidak lagi bersaksi tentangnya. Seperti halnya Rasul Paulus dalam bacaan kita. Ia tetap setia memberitakan Injil meskipun ada yang meragukan kerasulannya, oleh karena adanya perbedaan pendapat mengenai sunat. Bagi Paulus,
Injil yang ia beritakan itu haruslah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan hukum Taurat atau tradisi manusia. Paulus setia bersaksi tentang Injil kebenaran Allah. Ia berusaha untuk menyatakan kebenaran Injil daripada menyatakan segala peraturan-peraturan manusia yang mengikat pada saat itu. Karena itulah, ia mengabaikan desakan agar hukum tentang sunat itu diberlakukan bagi orang percaya non-Yahudi. Yang Paulus senantiasa beritakan atau persaksikan ialah kemurnian Injil Yesus Kristus. Ia mengutamakan kebenaran Injil di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini ada berbagai persepsi-persepsi, ada berbagai ideologi-ideologi yang mempengaruhi pola pikir kita, tata cara kehidupan kita, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Namun, jangan biarkan itu membuat kita tidak lagi mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi mempertahankan kebenaran Injil dalam kehidupan kita. Namun, di dunia yang penuh suara ini, yang ada berbagai perbedaan persepsi, perbedaan ideologi, setialah pada kebenaran Injil, maka kita juga akan senantiasa berada pada arah yang benar, senantiasa berada pada jalan yang benar. Maka dengan itu jugalah kita akan mampu untuk setia mempersaksikan apa yang benar, mempersaksikan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidupilah kebenarannya dan setialah bersaksi baginya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kiranya akan meneguhkan kami sebagai umat-Mu untuk setia mempersaksikan kebenaran firman-Mu, mempersaksikan tentang Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, di sepanjang kegiatan kami dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, setiap pekerjaan kami. Kiranya semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik, dan di dalamnya kami akan senantiasa mempersaksikan tentang Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Juga yang boleh menuntut ilmu di bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan mereka pun dapat mempersaksikan Tuhan meskipun mereka masih kecil. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati segenap orang tua kami yang dalam lanjut usia, kiranya dalam kehidupan mereka juga akan senantiasa merasakan pertolongan Tuhan di dalam usia yang lanjut yang mereka alami pada saat ini. Segenap pemerintah kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik, boleh mengangkat setiap tugas dan pelayanan mereka dalam lindungan kasih Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami untuk senantiasa mempersaksikan kebenaran Injil-Mu, mempersaksikan tentang Yesus Kristus dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat pagi.